Berarti nanti ente membiarkan dong. Kalau misalnya hampir semuanya ente menjabat terus semuanya udah pernah jadian dulu terus ente membiarkan itu. Nah, bukan membiarkan kita. Kalau dari jadian kita berikan peraturan. Nanti. Kenapa nanti? Bisa diterima. Ya, gitu aja. Kita sih terima. Anggota Rois yang pacaran, ya saya menasihatinya kan. Jadi kita harus bersahabat aja tanpa saling pacaran. Ya man. Teman-teman dengerin dulu. Jangan dipotong dulu apa? Lu ambil mic deh. Putusin mic. Misalkan kalau LDR aja nggak ngapain cuma pacaran aja dapat dosa. Nah, mendingan sahabatan aja. Jadi dapat apa? Kalau sahabatan dapat apa? Yang penting kalau sahabatan itu nggak dapat dosa karena pacaran. Tapi masalah pacaran tetap ya. Kayak sahabat gimana sih? Sahabat bukan TTM gitu. Sekarang banyak loh yang statusnya sahabatan tapi dia itu TTM. Ya. Windy jangan sampai itu ya. Apa ya? Jadi ente akan menasihati ya. Ingat kemarin Win. Orang udah pulang Win. Kalau ada anggota Rois yang pacaran nggak ada tiap hari. Gampang deh. Gini deh. Toto kejam-kejam gitu. Jajanin anggota setiap hari. Winitan deh di sini. Mau jadi Rois ya harus pacaran. Kalau mau jadi Rois tapi pacaran ya denda gede. Denda doang. Dendanya buat apa? Dendanya buat saya pacaran orang lain. Yang satu direnggangkan, yang satu didenda. Berarti belum ada pelarangan ya. Belum ada yang melarang. Masih aman. Jadi yang pertama tuh kita nasihatin kalau udah emang masuk dalam kriteria yang kronis, kadang sudah kan tuh. Jadi yang kalau ada ya kan, yang penting kita sudah berdakwah. Emang kalau dia emang masih mau diraih, ya dia harus jagalah kriteria yang ada di raih itu sendiri. Nah kalau dia mau pacaran, pacaran aja depan bapaknya boleh kan enggak? Kalau bapaknya memang tahu kan, pasti nggak boleh lah, gitu aja sih. Gue setuju. Ya tetap menjaga itunya lah, penghormatannya, tidak memegangnya, menundukkan pandangan, dan tetap apa ya? Ya pokoknya apa-apa. Ada pertanyaan. Tadi kan Nanya mulu lo. Tadi kan ente bilang kan kalau misalnya Rohis ya harus. Apakah Rohis doang yang nggak boleh pacaran atau? Sebenarnya sih kalau untuk dakwah tuh cangkupannya luas ya, bisa kemana aja, bukan di Rohis, tapi yang diutamakan tuh yang di Rohis lah, yang bisa menjadikan contoh untuk yang lainnya, yang di sekitarnya. Terus kata Karisma Bayu kan, jika kelihatan ada yang pacaran, ya dinasihatin, lu itu kan ngomongin Rohis aja kan gitu. Buat apa kan? Apa? Iya. Parah lo. Udah. Hebat. Kalau aneh apresiasi sama yang ini nih. Iya, soalnya dia tahu pacaran itu dosa dan beramal itu mendapatkan pahala. Jadi nutupin dosa dengan pahala. Bagus. Yo. Ya. MC dari mana ini? Ya sekarang kita langsung aja ya biar cepat.
ke pertanyaan ketiga yang salah situasi ini, bagaimana jika Anda jadi ketua rohis dan Anda milih ketua pelaksana suatu proker, dan ketua pelaksana itu dengan dengan alasan yang tidak jelas ingin mengundurkan diri atau mundur dari prokernya itu, gimana sikap Anda sebagai ketua rohis? Wih, yang nanya dendam tuh, yang nanya. Dari kanan ke kiri bergerak. Yang nanya dendam. Kalau ketua pelaksananya kabur ya, kaburin diri. Pertama yang gantiin itu wakilnya. Kalau nggak ada wakilnya, yaitu sekretaris. Kalau nggak ada sekretaris, bendahara. Kalau nggak ada juga, kalau nggak ada bendahara, kalau nggak ada bendahara, terpaksa ketua rohisnya jadi ketua pelaksana. Terus kalau ketuanya nggak ada juga? Berarti dengan secara nggak langsung ente ngebiarin ketua pelaksananya itu kabur. Dibiarin. Taruh. Kalau misalkan dia Satu-satu dong. kalau misalkan dia kabur kayak gitu tiba-tiba. Tapi ente tahu nggak alasannya kenapa dia kabur? Lah kenapa nggak tahu? Kalau itu harus cari tahu dulu dong. Masa tiba-tiba Ayo dong, satu orang aja. Aneh nanya di sebelah sih. Gimana? Berarti secara tak langsung ini sebagai ketua rohis ngebiarin ketua pelaksananya itu kabur dan ninggalin tanggung jawab. Salah. Ninggalinnya kalau ninggalin dunia ya wajar. Iya itu Ani setuju. Asmi mulai panas. Kenapa katanya? Ya kalau ninggalin dunia ya wajar. Asmi mulai panas. Kalau ninggalin ya proker gitu berarti bukan laki. Bukan laki, nggak gentle. Terus kalau ninggalin tanggung jawab. Ya terus siapa ini gimana? Gila untung udah pulang nih. Ngadepin dianya itu gimana? Apakah ente ngebiarin sono lu pergi? Atau ente ngebujuk Atau ente bakal ngerangkul lagi. atau ente bakal keluar dari rohis? Iya. Atau ente keluar dari Royce. Atau Masih naik kupingnya. Jadi lu laki nggak gentle banget. Kalau dia dikit jago. Lu bukan laki, gue cowok gitu. Kalau dia dikit malah tambah galak gimana? Toto ditampar betul. Tampar, ih, cucok deh. Udah. Udah nggak apa-apa, Ming. Kalau friend. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagus. Jadi gelora nih. Ayo next. Kalau saya Super sekali Abiu. Belum. Saya Kita sudahi saja. apa ya? Saya sudah. Ya kita bicara baik-baik apa masalah dia. Kalau emang masalahnya itu nggak bisa diatasi, mungkin masalah Ke bawahi. ya saya sendiri yang akan turun tangan menggantikan dengan proker dia. Tapi kalau misalnya masalahnya nggak jelas, ya itu ada konsekuensinya. Kasih. Berarti sama dong. Ani setuju. Sama kami. Setuju. Sama kami. Membiarkan ketua setuju. Udah membiarkan. Terus diapain? Kan tadi gini. Kalau misalnya dia udah mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas, kita udah dengan cara pendekatan tapi memang alasannya tetap gak jelas, itu ada konsekuensinya.
Tapi kalau misalnya alasannya jelas karena ada masalah yang memang mengganggu kinerja dia, nah saya akan turun tangan. Gitu. Bebek. Nah, itu dia. Jadi jika ada ketua pelaksana itu kabur dari tanggung jawabnya, ini sih soal amanah ya. Jadi amanah itu berat. Jika memang udah ditetapin, itu kan udah takdir kan, jadi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika memang masih kolot, ya kita nasihati aja dengan cara baik. Kolot tuh masih denger. Lanjut. Kalau memang masih belum bisa juga, ya kita sebagai ketuanya harus bisa menggantikan dia sebagai menggantikan dia dalam menjalankan amanah yang sudah diberikan. Ya. Pada puas nggak sama jawabannya? Apa mau nanya lagi? Nggak ada ya? Ada yang nanya lagi kan? Nanya dong, nanya. Ah? Dia mau nanya? Cewek pertanyaannya dendam. Hati-hati. Nanya dong. Nanya dong. Itu yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih, apabila kalau misalnya kalian kepilih jadi ketua ROHIS, nah persiapan apa aja yang harus kalian siapkan? Terus gimana cara kalian supaya kalian itu dapat merangkul Mainstream pertanyaannya. Kalau sebagai pemimpin itu harus dapat merangkul semuanya Mainstream. dan mempengaruhi yang kalian ya udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau misalnya lo jadi ketua ROHIS lo gimana begitu dah pokoknya. Satu lagi ya dari Yasir. Ya. Satu lagi tadi dari Yasir. Coba gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Saya juga lupa. Antum nih sebagai cakaro Coba jawab seharusnya gitu aja. tahu perbedaan ikhwan sama akhwat. Menurut ente itu apa perbedaannya? Kita tahu perbedaannya apa, soalnya kita udah pernah ngerasain. Dan perbedaan itu sebenarnya gimana ya? Bisa jadi kayak pemecah sekaligus pemersatu. Nah gitu, untuk antum gimana cara nyelesainnya biar perbedaan itu bisa jadi pemersatu aja, nggak jadi pemecah. Kalau ente jeli nih dari tadi, antum bisa lihat apa itu perbedaannya. Udah sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Super sekali. Coba dijawab pertanyaan yang pertama. Silakan dari kiri. Kiri ke kanan, baru ke tengah. Tanya, mau yang nanya lah. Jadi kalau masalah persiapan, persiapan kita harus benar-benar matang dalam menyiapkannya. Gua pas ngerekam muka lu kok nolek ya? Lu ngomong dulu, suaranya duluan. Gua mau ganti. Ngomongnya belakangan. Ulin, persiapan lu? Jadi persiapan kedepannya tuh yang paling penting adalah menjaga persatuan, kesatuan, dan terus menjaga ukhuwah Islamiyahnya supaya tidak ada bentrok dalam event-event yang akan dilaksanakan. Pertanyaan baru tadi lompat ya. Hari ini besok Jadi dalam rangka merangkul itu yang pertama kita harus bisa sebagai contoh atau tauladan untuk teman-teman kita atau anggota di ROHIS ini
Jika ada yang kurang bersemangat, ya kita motivasi untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam rangka menjalankan dakwah di Raisi. Masih. Nanya. Ini mau nanya ah. Ya, untuk persiapan kita jaga aja kerukunan dan menumbuhkan rasa kekeluargaan. Kita saling sharing ya atau apapun itu. Dan yang kedua, pertanyaannya cara merangkul anggota. Ya, salah satunya kita dekat sama mereka, kita pokoknya dengan cara yang baik dan yang lu nggak boleh dipotongnya. Keluarga juga kalau nggak dipotongin ya. Dipotongin Itu nggak boleh dipotongin sama kayak bokap gue juga gitu. Terus lu bayangin begini gue sakit kan. Hujan ya? Hujan. Ya, cara yang baik. Ya Allah. Dalam bentuk pergaulan juga. Allah tahu perasaan gue. Alhamdulillah hujannya setelah acara. Kan tadi itu pertanyaannya cara merangkul. Kalau merangkul itu kita harus bersahabat sama mereka. Berarti otomatis dalam pergaulan juga ketika mereka ada masalah kita membantu, kita saling membantu. Gitu. Dengerin lu ngasih tanyaan. Iya. Nanti tadi jawab dari pertanyaan siapa sih? Sono belum berarti. Iya. Dari saya persiapannya itu. Ini nanya. Kita komunikasi aja, saling sharing. 3:13. Tadi sebelum merekam memori 38 menit. Di sini udah 17 menit. Ya. Kita pokoknya 38 menit. memperkenalkan diri, jangan cuma kenal dari teman atau dari siapa gitu. Gara-gara ada jadi film benar-benar akrab. Crow Zero, Food Anarchy, terus sama apa gitu satu lagi gede banget. Puaskah dengan jawabannya? Ya, satu lagi pertanyaan dari kakak Yasir yang super ini. Bagaimana cara kalian membuat perbedaan menjadi menjadi satu? Oh ya, menjadi pemersatu di antara kalian. Yeay. Gimana dari tengah? Cepet banget dari tengah kayaknya. Kan mirip. Balon dong, balon. Jobi. Tahu kan? Ini mau dikasih anak kecil. Jangan. Udah Nora. Dasar Billy. Gini aja, capek, pegel. Mungkin karena memang pada umumnya awal itu berbeda dengan Ikhwan. Ya, mungkin Jadi kayak dari tadi mager itu mega sih. ya sama kita pakai cara bukan ngomong mas. Ya kita karena kita pemimpin, kita jadi penengah, apapun itu perbedaannya kita harus tahu cara pemersatunya. Itu gue milih.
Caranya buat perbedaan jadi pemersatu itu ikutin prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya. Beda-beda tapi tetap satu. Nah, jadi kalau memang perbedaan itu membuat menjadi pemecah gitu, ya harus ada musyawarah. Jalan tengah. Jadi perbedaan yang membuat menjadi persatuan itu perbedaan yang saling toleransi antara pihak ikhwan dan akhwat dan menghilangkan rasa suudzon itu buruk sangka. Buruk sangka kepada antara ikhwan atau akhwat dan saling menasehati di atas kebenaran. Terima kasih. Bentar, Ani boleh kasih saran? Gua dong. Bentar. Ada yang kurang puas? Ani ngasih saran. Nih, tangkap. Tangkep. Berhasil Assalamualaikum ditangkap. warahmatullahi wabarakatuh. Zombie ngomong zombie. Ya, kalau ditanya perbedaan itu pasti ada. Nah itu karena ada cowok ada cewek, itu aja udah jelasin suatu perbedaan kan. Jadi kenapa yang ditanya Yasir tadi dari perbedaan itu jadi pemersatu, malah serunya di situ. Organisasi serunya di situ. Ngebuat sesuatu yang berbeda menjadi satu. Jadi kalau misalkan ente berorganisasi, ntar bakal ada kayak gitu, udah ente jalanin aja semestinya. Ente jalanin, ntar malah ente ngerasa di situ, ente jadi ngerasa, ente bakal jadi lebih dewasa, ente lebih paham. Ntar bakal ketemu dan juga bakal sama-sama ngerti. Soalnya kalau misalkan di sini dimainin ini egoisan ente antara ikhwan sama akhwat, siapa yang pengen ngalah. Tapi sebenarnya ya dasar manusia emang nggak pengen ngalah, gitu kan? Dasar manusia nggak pengen ngalah. Jadi ya Gimana ya? kayak istilahnya air dan minyak. Apa tuh air dan minyak? Berbeda-beda tapi kita bersama. Kecuali kalau ditambahin sabun. Soalnya sabun itu bisa membuat minyak menjadi air dan air itu bersatu. Udah apa anak IPA berisik nih. Sabun. Intinya ada. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat, jalanin aja. Soalnya serunya itu malah dari situ. Kalau saran dari ini segitu aja. Ini juga ada saran dari Yoga. Yoga bisa ngasih saran. Cara bermain Cara bermain COC. Cepetan nih, kamera gua rusak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sarannya sih. Itu buat cakarolnya itu kalau misalnya kayak tadi ya, lagi naik tangga itu kan, aneh merhatiin. Itu yang ketuanya jangan merhatiin yang di belakangnya doang aja. Perhatiin yang paling belakang, soalnya kasihan ya. Tadi yang lihat yang paling belakang tuh kayak meraba-raba nggak jelas gitu. Jadi kayak di organisasi gitu. Misalnya kalian tuh jangan perhatiin sekretaris berjalannya aja, tapi perhatiin yang seksi belakang. Ntar dia jadi meraba-raba nggak jelas gitu. Gila ini gila. Keren. Ya, jadi jangan perhatiin yang di belakang antum aja, tapi perhatiin yang di belakang yang lain agar jadi satu gitu aja. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh dong. Nanya dong. Ya ada pertanyaan satu lagi dari Baim. Kira-kira apa Baim? Ya kan, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, kalau misalnya nih ente salah satu udah jadi ketua rohis nih, terus kan ente bisa lihat di sini penerus untuk ketua rohis, penerus untuk anggota rohis di sini bisa dilihat bukan dikit lagi malah bisa dihitung pakai jari yang ada di tubuh kita aja masih bisa. Itu menurut kalian gimana caranya biar
semakin banyak anggota rohis. Soalnya kayaknya semakin sedikit anggota rohis yang ada di SMA 44 ini. Bagaimana dan harus gimana itu biar anggota kita tambah banyak. Udah itu aja sih. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah. Pertanyaan ini, bagaimana cara kalian untuk menambah jumlah anggota rohis dan marawis? Itu plus ya, itu plus. Makasih udah dibilangin, itu plus. Enggak harus ada mentoring, kalau ada anggota nggak apa-apa. Yang paling tapi kalau misalnya ada mentoring, tapi ya itu sebagai kalau misalnya nggak ada mentoring, nggak ada contoh kayak hubungan kita sebagai contoh yang baik gitu. Sebagai contoh yang baik itu adalah sebagai contoh yang bisa ditiru oleh adik-adiknya ataupun kakak kelasnya yang di atasnya lagi. Ya insya Allah sih dengan cara itu kaderisasi bisa berjalan lancar dan bertambah terus anggota rohisnya. Kalau misalnya pakai acara-acara gitu, iya udah. Misalnya acara. Misalnya ente bikin acara, misalnya buat menarik anggota. Kira-kira acara apa yang bisa kayak gitu? Tadi aneh ngomong nggak ada Rodi kan? Nggak ada. Tapi apa sekarang? Iya. Acara apa ya? Coba deh next dulu deh. Coba bentar balik lagi biar cepet. Sebenarnya rohis yang kelas 11 itu banyak, cuma karena yang di sini ini yang bisa ikut LDKI aja, yang di luar kan banyak yang udah berhalangan. Kalau di data berapa yuk? Ya? Kalau di data? Di data masih ada 10 Iwan, Iwannya ya? Iya, Iwan sekitar 10-an. 1000 kalau sendiri itu ya. Iya. Ahwadnya? Ahwad. Kira-kira? Ahwad. Ya mungkin 10 juga karena nggak begitu rame Ahwad. Serius? Apa itu bagus? Bisa dihitung sampai pakai jari seluruh. Iya, makasih. Cara untuk menambah anggota rohis ya yang dari sekolah aja ya. Yang diwajibin itu lah. promosi ekskul. Mewajibin rohis enggak? Apa? Mewajibin rohis Enggak. Soalnya udah ada pramuka wajib. Masa ya? Oh jadi kalau untuk agama gitu wajib kayak nggak bagus gitu. Apa-apa lah. Gitu. Yang penting pramuka wajib. Yang penting pramuka wajib gitu. Ya, bagus. Ini kan nggak semua orang mau masuk rohis. Nggak, orang juga nggak semua orang mau masuk pramuka. Ayo. Kalau enggak sih Pendidikan karakter yang karakter yang itu beragama. Pokoknya pengetahuan agama tapi rohis diwajibin. Berarti itu secara kurikulum ketua rohis. Ketua rohis nggak pernah mewajibin. Apa yang udah inisiatif? Kan kalau diwajibin. tapi kalau misalkan setahuannya ini pernah dengar rohis itu wajib. Soalnya yang walaupun Yang cewek wajib. enggak, kalau pernah didengar dari sekolah sendiri, sekolah rohis itu wajib. Mungkin kenapa enggaknya kalau misalkan ente udah jadi jalan ini, coba misalkan setiap pulang sholat Jumat, kan ente masih kelas 11, 10 masih pulang jam 12. Nah, adain acara setelah itu buat misalkan hari Minggu pertama kelas 11, Minggu kedua kelas 10. Jadi berseling-seling kayak gitu. Selain kalau misalkan ya anggap aja jatuhnya kayak pramuka. Jadi jatuhnya
ente nambahin iptek juga para iptek nggak sih kalau intak ya, intak para siswa-siswanya. Itu sih saran dari siapa? Gak apa? Itu sih saran kan. Acaranya gimana? Acaranya gimana? Ya udah deh. Apa? Ya, ada yang nanya lagi. Ya kita sudahi saja lah. Jadi nih sih terakhir nih. Ini terakhir ya. Siapa dulu yang nanya? Windy nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eci nyari. Saya ingin bertanya, kan kalian kan dipilih Cakaro sama kakaknya. Sebenarnya itu di dalam hati kalian itu tuh senang atau cuma terpaksa doang? Terus kalian tuh siap nggak dipilih jadi ketua itu? Tapi jawabnya harus dengan jujur. Jujur, dari hati yang terlubuk terdalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba jawab dari Gimana? Dari ketua Rohis. Dari sini. Ayo, jawab Cakaro dong. Lah, tadi apa? Cakaro Azmi coba. Apa sih? Maka Cakaro. Mata Cakaro, ya. Jawabannya ya. Bisa pakai abit. Di dalam hati ya paksa. Nggak mau jawab. Benar sendiri. Ya enggak, harus disiap-siapin. Ya, kasih tanggung jawab, kan dikasih amanah. Kan mau dipilih. Kalau sekalian yang dipilih ya baru siap-siapin. Siap-siapin pas kepilih itu. Ya, jujur dari hati yang paling dalam saya menyatakan saya nggak setuju. Saya juga nggak nyaman buat jadi calon ketua Rohis. Kenapa? Ya karena masih banyak yang harus diperbaiki. Belum pantas buat jadi ketua Rohis. Kalau kalian siapa lagi? Kalau ada kalian siapa lagi menjadi ketua Rohis? Ya, silakan 1 tahun lagi di sini. Kalau anak-anak kayak kalian dibilang belum pantas jadi ketua Rohis, terus siapa yang harus jadi ketua Rohis? Ya, baik. Mau nyari yang sempurna nggak ada. Nggak ada. Kayak jadi sempurna dia. Kayak Ustadz, kalau dia nggak mau dibilang Ustadz, siapa yang mau jadi Ustadz? Nah, ya betul. Lagi. Asmi Robbani, ya bagus sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan jatuhnya juga perbaikan diri itu nggak selalu datang pada awal kan, tapi itu kayak pengalaman kita. Tapi kan ketua Rohis itu intinya kan harus menjadi contoh yang baik. Nah sementara Ani contoh yang baik. Apaan? Jauh, Apaan? Ane sendiri juga nggak ngaku. Isma, contoh yang baik. Baju keluar setiap hari, Rambut berantakan, muka beler. Apaan? Suaranya kayak cewek. Ketemu Bang Oleh. Alumni. Lu jangan ngobrol sendiri lagi kayak cewek. udah kan? Udah. Apaan? Gue minjem pulsa dong. Jadi dalam masalah ini kita masuk dalam kriteria mentaati seorang pemimpin. Jika kita ditunjuk sebagai itu ya kita mah harus menerima dengan apa adanya, walaupun di dalam hati kecil pun kita pun terpaksa atau belum siap dengan
Ya kayak gitu aja sih. Terus agak gelap gitu. Aneh setuju. Gak kalap. Udah. Yuk Bang Amin telat yuk. Tamu. Udah tamu jauh. Yo, tambah lagi nih. Jamnya tambah. Karena tadi pertanyaan yang terakhir, marilah kita bawa ketiga Cakaro ini untuk keluar dari ruangan ini dan kita akan berebut. Tolong yang tiduran bangun dulu. Tiduran bangun dulu ya. Buat Cakaro, ayo kita keluar dulu. Siapa yang mau nemenin saya? Isma, ayo temenin kita nasihatin. Ayo kita bawa sarung. Wajahnya bawa. Untuk kalian semua silakan berebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kelihatan. Pending gambarnya. Daya habis, baterainya habis. Enggak, maksudnya memorinya habis. Cakaput.